Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Hairul Saidi, channel motivasi dan inspirasi. Kawan subscriber, kali ini saya akan menjelaskan tutorial sederhana tapi insya Allah bermakna buat kalian semua, khususnya YouTuber pemula seperti kita ini dan yang masih mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Harap sabar dan continue istiqomah untuk mengupload video-video terbaru dari kalian semua, dari karya kalian semua untuk ditonton untuk semua orang banyak. Nah, pas banget kali ini saya akan menjelaskan tutorial apa aja sih yang dilarang sama pihak YouTube, teman-teman. Ada dua larangan yang sangat bahaya, yaitu yang pertama larangan sederhana dan yang kedua larangan yang paling berat. Nah, ini harus betul-betul dicerna sebagai YouTuber yang mau berkarya, menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber. Supaya apa? Supaya betul-betul karya kalian semua bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan buat Anda semua yang menjadi YouTuber. Jadi capek dong kalau seandainya kan kita bikin konten udah berjam-jam bahkan bermenit-menit ngeditnya, lalu kena hak cipta dan teguran yang paling berat, yaitu dihapus channel. Pas banget kali ini saya akan menjelaskan larangan yang pertama, larangan sederhana. Larangan sederhana ini maksudnya jadi buat kalian semua yang masih punya video orang lain, re-uploader video orang lain, itu pasti kena hak cipta. Nah, karena apa? Pihak YouTube tidak mau video orang lain diupload lagi, diulang lagi. Itu nanti kena hak cipta. Tapi seperti biasa dulu pihak YouTube kalau seandainya kan ada teguran, langsung ditegur sama pihak YouTube, tergantung sama YouTube. Tapi kali ini aturan baru lagi, teman-teman. Jadi pihak YouTube akan mengirimkan email ke yang mempunyai video. Contoh, si B ini re-uploader video si A. Nanti pihak YouTube itu mengemail ke yang punya A ini, yang video A ini, apakah YouTube-nya mau langsung dihapus atau bagi hasil. Nah, kalau sana kan ininya lalu ada kasih tahu ya udah bagi hasil ibaratnya kan, lalu email ke YouTube. Nah, YouTube lalu nyampaikan lagi ke si B bahwasanya nanti bagi hasil. Contoh kecil gini. Kawan subscriber ini sebagian ada yang re-uploader contoh ya kan. Nah, kenapa saya sebutnya yang ke subscribe channel itu harus saya ini panggilannya kawan subscriber. Jadi punya ciri khas tersendiri. Gari. Nah, jadi kalau subscriber kan contohnya punya video orang lain di uploader ya kan. Nah, nanti biasa ada teguran. Itu ada pembagian hasil atau tidak bisa pembagian hasil, ada pembagian hasil buat kita, setengahnya lagi yang punya video itu pembagian hasil. Dan ada juga kalau seandainya kan video ini dilarang tayang di video orang lain atau di beranda orang lain, bahkan sedunia. Contohnya kalau misalkan channel kita udah ke Malaysia, Singapura dan lain. Tapi biasa untuk YouTuber pemula itu ya batas paling Malaysia, Singapura, Brunei. Seperti channel saya kan masih pemula, jadi yang nonton itu Singapura, Brunei, masih Asia gitulah teman-teman. Mantap. Ada sih di berandanya atau di analisnya. Oke, kembali lagi ke tema. Nah, jadi kalau seandainya kan ada keterangan dari pihak YouTube itu, nanti ada yang tidak bisa tayang tayang, tapi tidak mendapatkan iklan dan tidak bisa ditonton untuk orang lain. Gitu, cuman dikonsumsi sendiri. Itu kan sia-sia ya kan. Sedangkan kita sebagai konten kreator pengen bikin video itu supaya ditonton orang lain dan dapat penghasilan. Jadi manfaatnya iya, penghasilannya dapat. Nah, ini yang kita inginkan, yaitu musik atau audio ya. Jadi untuk bikin video kebanyakan yang belum tahu itu pakai musik orang lain. Contoh kita bikin musiknya Indonesia, yang populer Indonesia, pokoknya musik kesenangan kita sendiri. Ini ada aturannya, teman-teman. Kalau seandainya kan kita dilarang sama pihak YouTube, itu ada keterangan dari email, nanti kenanya apa, dolar kuning. Kalau udah dolar kuning itu otomatis ada hak cipta, harus peninjauan. Nanti peninjauannya juga sama, ada email lagi dari pihak yang mempunyai musik ini atau audio ini. Nanti
kerjasama lagi. Jadi hasilnya kalau ada iklan jadi setengah lagi, kan capek juga kan, sia-sia. Jadi menurut saya kebetulan pihak YouTube juga udah mengasih atau musik yang tidak kena hak cipta. Jadi buat kalian semua yang belum paham apa sih itu dolar kuning, saya sebelumnya udah ada bikin video dolar kuning, dolar hijau dan lain-lain. Nah, saya itu pembahasan yang pertama tentang larangan yang sederhana teman-teman. Tapi jangan salah loh, ini sederhana kalau seandainya kan kita terlalu banyak dolar kuning nanti sia-sia. Arti sia-sia itu apa? Jadi nggak ada untungnya. Kita bisa dilihat untuk orang lain tapi tidak bisa menghasilkan uang. Sedangkan kalau kita menjadi YouTuber itu otomatis pingin video kita bermanfaat, berfaedah dan dapat penghasilan. Maaf kalau ini bukan penghasilan, namanya hati. Dapat fulus kurang lebih gitu. Nah, apa? itu yang sederhananya teman-teman. Jadi buat kawan subscriber nih, yang penting kita karya apapun itu videonya, yang penting kita rutin mengupload video karya sendiri. Ini pengalaman pribadi saya, bukan dari katanya ini pribadi saya. Bulan kemarin saya tidak dapat penghasilan sampai 1 bulan. Pas tanggal 26 saya ngajuin iklan lagi, alhamdulillah langsung terima, langsung besoknya dalam 1 hari. Karena larangan ada 4 video, yaitu tentang video orang lain. Nah, ini sangat bahaya banget teman-teman. Kalau larangan itu terus dilakukan, nanti channel kita akan dihapus sama pihak YouTube. Ya kan, kita udah bikin konten capek-capek, udah dari nol, udah dapatkan iklan, tahu sendiri kita mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu butuh proses teman-teman. Bangsat kau. Kalau kita tidak mempunyai kesabaran, as-sabru minal iman, apalah daya, pasti kita udah nyerah. Nah, makanya buat kalian semua YouTuber pemula seperti kita ini, gimana caranya yang punya basic kalian, keahlian kalian yang ada, itu dijadikan fashion yang bermanfaat. Jangan mengikuti orang lain. Orang lain contohnya punya karya A, kita ngikuti A. B, apa yang kita punya lalu di ibaratnya jabarkan, dikasih peluasan, enaknya di mana basic kita atau keahlian kita, tergantung fashion kita untuk berkarya. Nah, itu pihak YouTube yang ingin punya. Itu larangan yang sederhana teman-teman. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan yang ini yang paling berat untuk YouTuber pemula. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu. Kalau yang udah tahu ya alhamdulillah, yang belum tahu ya harus tahu karena ini sangat bermanfaat banget, sangat penting buat kalian semua yang ingin berkarya menjadi YouTuber. Yang kedua yaitu yang paling larangan keras kalau kita video kita ada tentang kekerasan, penyebaran kebencian, kebohongan dan gambar-gambar pornografi atau darah, ini harus diblurkan teman-teman. Kenapa ada pemukulan, kekerasan, penganiayaan, keroyok itu kalau seandainya di televisi itu ada kadang-kadang gambarnya atau videonya diblurkan karena itu melanggar aturan di televisi atau kalau di YouTube aturan YouTube. Nah, kebetulan juga di YouTube juga punya aturan juga kalau kita ada kelihatan darah itu diblurkan atau pornografi, ujaran kebencian, agama, suku dan lain-lain. Jadi di YouTube ini betul-betul untuk berkarya teman-teman. Jadi gimana caranya berfaedah dan bermanfaat, menghibur untuk orang banyak, khususnya kawan subscriber dan pada umumnya yang nonton channel YouTube Halus Sayuti, yang baru gabung, baru nonton di channel YouTube Halus Sayuti, supaya kalian bermanfaat. Siapa tahu ini channel ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Supaya apa? Kalau seandainya kan channel YouTube Halus Sayuti channel motivasi dan inspirasi, memberikan video terbaru, secara otomatis akan ada pemberitahuan buat kalian semua. Next, apalagi sih yang larang-larangan itu? Jadi kawan subscriber itu kalau seandainya kan kita contoh bikin konten tentang kekerasan, tentang pukul-pukulan atau tentang olahraga bela diri, kita ini kalau seandainya kan kasih judulnya itu mempengaruhi banget. Judulnya ada olahraganya. Kalau kita kasih ada videonya tentang olahraga pukul-pukulan, itu kalau nggak ada judulnya nanti kategorinya seperti penganiayaan. Nah, pihak YouTube juga akan menyelidiki atau menelusuri video konten ini ada unsur penganiayaan atau tidak. Makanya kita thumbnail itu sebelum kita video kan ada gambarnya tuh. Nah, tulisannya juga harus betul-betul isi konten yang di dalam. Contoh, kita menjelaskan contoh kecil ya.
kita menjelaskan tentang larangan-larangan YouTube. Tulisannya kita nggak tahu di dalamnya film apa, supaya ngejar 4.000 jam tayang kan, supaya bikin penasaran penonton. Itu nggak boleh teman-teman, itu larangan. Jangan sampai kadang-kadang kita 2 hari tidak ada email dari pihak YouTube, bisa jadi 2 bulan kemudian, setahun kemudian ada email yang berkunjung ke kita. Ini sangat waspada banget, harus hati-hati banget, karena pihak YouTube itu nggak mau ada pembohongan di antara kita. Ya, sebagai konten kreator, apapun kreasinya yang kalian punya fashion apa, itu dicurahkan melalui YouTube. Dan harus tahu dulu sebelum kita bikin channel YouTube, kita harus tahu dulu larangan YouTube, yang dibolehkan YouTube, dan lain-lain. Jangan asal upload aja teman-teman, nanti yang dikhawatirkan nanti bertampak efeknya sia-sia, tidak. Jadi ya udah, nggak bermanfaat aja, atau cuman bisa konsumsi sendiri, ya ibaratnya bisa ditonton sendiri tapi tidak bisa ditonton orang lain, nanti dapat penghasilan. Nah, seperti biasa, yang baru gabung, yang baru nonton di channel YouTube Hello Society, yang belum subscribe, komen, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya supaya bermanfaat. Mudah-mudahan video kali ini dan video-video lainnya bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya YouTuber pemula seperti kita ini yang baru mengejar 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Mudah-mudahan tercapai. Yang penting satu teman-teman, jangan putus asa atau istiqomah, continue untuk mengupload video-video yang terbaik, ya, karya-karya kalian. Nah, dikit-dikit beli lampunya, ya kan, lightingnya, HP apa dulu, dikit-dikit, jangan buru-buru ya. Segala sesuatu nggak boleh buru-buru, harus butuh proses dan perjuangan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.